Bapak Ibu, kalau tadi pagi kita sudah belajar bagaimana kita sebenarnya merenungkan dan memahami bahwa kita adalah orang yang tak berarti, orang yang tak berguna, orang yang bukan siapa-siapa, yang begitu hina di dalam keberdosaan kita di hadapan keagungan Allah. Tapi meskipun demikian, Ia masih memperhitungkan kita di dalam karya keselamatannya melalui salib. Maka karyanya itulah yang kita sebut Injil. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan berlalu. Ketika berbicara tentang Injil, keindahan dan kemuliaan Injil, kemuliaan dan kehebatan Injil, itu lebih berkilauan daripada emas yang berkilauan. Itu lebih kuat daripada kerajaan dimanapun, dan itu lebih indah daripada keindahan duniawi. Ketika Musa bertemu dengan Allah, Tuhan berkata, lepaskan kasutmu karena aku kudus dan engkau tidak kudus. Maka ketika Musa bertemu dengan kemuliaan Allah, Musa pun tidak tahan melihat betapa mulianya dia. Tetapi terlebih-lebih lagi 2000 tahun lalu kita berhadapan dengan firman Allah yang menjadi manusia, itulah Kristus. Dalam sabda, di dalam firman yang menjadi manusia itu, kita beroleh segala sesuatu. Di dalam inkarnasinya Dia merangkul kemanusiaan kita. Di dalam penderitaannya Dia menanggung penderitaan kita. Di dalam kebangkitannya Ia memulihkan pintu kekekalan bagi kita yang sudah mati di dalam dosa. Injil itu bukan seperangkat aturan. Injil itu juga bukan tentang kode etik. Tapi Injil adalah firman Allah yang menjadi manusia. Tapi apakah Bapak mengerti, Bapak Ibu mengerti, mengapa firman Allah itu harus menjadi manusia? Segala sesuatu yang bernafas dan yang dilahirkan dari perempuan di semesta ini harus mendengarkan Injil yang adalah yang berharga itu, agar ia dilahirkan kembali dari Kristus melalui baptisan. Injil yang murni, di mana setiap orang berdosa, di mana kesadaran bahwa kita bukanlah orang yang berguna, maka kita menerima kasih karunia-Nya di dalam keagungannya untuk mengenakan Dia sebagai pakaianmu, untuk mengenakan Dia sebagai sesuatu yang paling berharga di hadapanmu. Maka dengan kata lain, itulah kekayaanmu. Keagungan dari Injil itu adalah berita kebangkitan Kristus. Karena di dalam kebangkitannya itulah saya, kamu yang berdosa, saya dan kamu yang mati, saya dan kamu yang lesu di dalam rupa-rupa penderitaan. Jiwamu didandani oleh Injil, jiwamu punya pengharapan di dalam Injil. Jiwamu itu dihiburkan di dalam Injil. Jika engkau berpikir bahwa hal-hal bendawi dapat menghibur jiwamu, engkau berpikir bahwa kekayaanmu bisa menghantarkan jiwamu, engkau berpikir bahwa apa yang ada padamu bisa memulihkan keadaan jiwamu, orang-orang terkaya tidak akan menderita. Orang-orang paling berhikmat tidak akan mati. Orang-orang yang paling kuat tidak akan lemah. Tetapi Injil ini datang agar di dalam kesederhanaanmu, atas penerimaanmu kepada Kristus, kamu beroleh penghiburan. Karena kebahagiaan itu bukan status bendawi. Kebahagiaan adalah status batin. Karena apapun kepercayaanmu, apapun agamamu, apapun yang kamu yakini, kerinduanmu adalah bersatu dengan Allah. Firman Allah lah yang menjadikan saya. Maka ketika kita semua yang adalah ciptaan, yang diciptakan oleh firman Allah itu rusak, maka firman Allah itu sendiri yang datang memulihkan yang rusak itu. Makanya dengan agung Injil Yohanes mengatakan firman itu telah menjadi manusia. Mengapa firman itu harus menjadi manusia? Karena manusialah yang pertama sekali mengundang maut itu. Maka firman itu harus menjadi manusia agar di dalam keadaannya yang manusia itu dia menaklukkan maut itu. Makanya Injil yang disampaikan Rasul Paulus berkata, oleh karena ketidaktaatan satu orang semua orang telah berdosa, tapi oleh karena ketaatan Kristus
Dia membenarkan siapa yang percaya kepadanya. Inilah berita baik. Mengapa kita hanya harus bermegah? Mengapa kita harus berbangga? Mengapa kita harus merenungkan? Mengapa kita harus mengerti bahwa Injil itu adalah hidup? Karena semua orang telah menderita. Bukan hanya saya, tapi kamu juga menderita. Saya juga mati, kamu juga mati. Pernahkah kamu membayangkan bagaimana penderitaan Kristus yang adalah Sang Injil itu? Pernahkah kamu melihat betapa sudinya ia lahir di kandang domba yang hina? Dia yang mulia yang tidak menganggap kesetaraan dengan Bapaknya. Tetapi dia rela tidur di kandang yang hina demi kamu. Dia rela berdiam di tempat yang tidak dipandang. Melalui perjamuan suci, Kristus ada di dalam tubuhmu yang cemar itu. Melalui perjamuan kudus, dia mau berdiam di dalam tubuhku yang cemar ini. Bukankah itu kasih karunia? Bukankah itu belas kasih Tuhan yang tak ternilai? Lalu apakah engkau, wahai manusia, yang menganggap ada yang lebih mahal daripada Injil Kristus? Apakah engkau sehingga engkau meninggikan dirimu yang memperkatakan sesuatu yang menentang anak manusia bahwa ada yang lebih berharga di luar dia? Kalau kita mengerti bahwa salib itu ternyata begitu berharga. Di dalam cinta dan kasihnya kita dipulihkan. Di dalam cinta dan kasihnya kita beroleh hidup. Di dalam cinta dan kasihnya kita dipersatukan dengan karunia-karunia dan misteri di dalam perjamuan kudus. Maka tidak ada yang bisa kamu banggakan selain dia. Maka apa tuntutan dari Injil itu? Kita sudah sadar bahwa Injil itu yang paling berharga. Lalu apa yang dituntut Injil itu di dalam kita? Ujilah dirimu sendiri. Lihatlah sejauh mana engkau mencintai Allah. Lihatlah sejauh mana engkau memandang pada salib. Lihatlah sejauh mana engkau sadar bahwa pengorbanan Kristus itu begitu berharga. Yang dimana dengan kesadaran itu engkau berbuah, hidup, dan tinggal di dalam ketetapannya. Ujilah dirimu. Injil menuntut kamu untuk bertobat. Injil menuntut kamu untuk metanoia, kembali kepada jalan Kristus. Pernahkah engkau menangis karena mengaku dosamu? Atau engkau hanya menangis karena meminta sesuatu? Pernahkah engkau membayangkan bagaimana tancapan paku yang ada di tangannya? Pernah engkau membayangkan bagaimana dalamnya mahkota itu? Pernahkah engkau membayangkan betapa dalamnya lambungnya yang tertikam itu? Barang siapa yang memandang rendah pengorbanan ini, dia akan binasa dalam kebodohannya. Lakukanlah semua pekerjaanmu, melayanilah oleh karena cintamu kepada Kristus. Lakukan semuanya karena cinta sama dia. Apakah yang kita lakukan? Apa yang kita balaskan? Kebaikannya dia yang tak berdosa menjadi berdosa. Apa yang kita lakukan membalas itu? Bukankah kita membalas kebaikannya dengan dosa? Bukankah kita membalas kejujurannya dengan tipuan? Bukankah kita membalas pengorbanannya dengan melupakan dia? Bukankah kita membalas kasihnya itu dengan durhaka pada hukumnya? Ini bukan teguran buatmu, teguran juga buat saya. Saya mengatakan ini bukan karena saya sempurna di hadapan Allah, saya yang paling berdosa. Tapi agar di dalam dosa ini, di dalam pengakuan kita orang berdosa, kita semakin bersyukur karena merenungkan kasih karunia Allah yang tak terbatas itu. Dosa kita memang begitu besar, tapi kesabaran Allah lebih besar. Maka hiduplah sebagaimana yang Kristus kehendaki. Hiduplah di dalam kasih. Jadi kalau kita hari-hari ini sedang nyaman di dalam dosa, keluar. Itulah yang Injil ini tuntut dari semua dari kita. Engkau berani meminta. Engkau berani memperkatakan hal-hal yang berusaha merayu dia. Engkau berani memohon. Engkau berani mengemis kepada Kristus. Engkau berani berharap padanya, tapi kau tak pernah berani memberitakan namanya. Engkau berani dan saya berani berbuat dosa. Tapi saya dan kamu malu untuk bertobat.